Bro, gue sedih dengar berita itu. Iya. Ya. Yang ngomong itu bukan orang awam, yang ngomong itu orang pintar. Dokter juga loh yang ngomong, Dok. Bukan cuma dokter. Iya. Sesama sejawat gue, dokter penyakit dalam SPPD. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang gue bareng sama Dr. Christoforus, ahli vaksinologi. Vaksinologi, Dok ya? Lo juga ahli dokter penyakit dalam dan juga ahli vaksin. Salah satu dokter ahli vaksin yang dokter terbaik lah ya, bisa dibilang yang gue kenal di Indonesia ini, Dr. Christo. Dokter, apa kabar in harmoni? Puji Tuhan, alhamdulillah ya sampai saat ini masih baik, masih dilindungi, masih bisa bertahan dan juga masih bisa. Nah itu yang paling penting sih. Ya jadi memang kita saat ini udah mulai menjalankan vaksinasi COVID-19 untuk tenaga medis itu ya itu saat ini. Ya, Dok, to the point nih, Dok. Gue pengen nanya nih biar teman-teman juga memahami nih ya. Saat ini kan ini vaksin udah mulai disuntikan kepada para pejabat-pejabat, kepada para presiden, pada para artis-artis dan beberapa orang-orang yang mendapat prioritas-prioritas itu kan. Tapi keresahan masyarakat masih banyak terjadi. Di samping itu di DPR kemarin kan terjadi juga perdebatan antara anggota DPR dengan Menteri Kesehatan. Apakah vaksin-vaksin yang beredar ini, gue sebenarnya masih dalam tanda tanya besar nih ya. Bagaimana kita menjawab pertanyaan kepada masyarakat? Apakah vaksin itu betul-betul berbahaya, makhluk yang berbahayakah, atau memang betul-betul makhluk yang bisa melindungi diri kita di tubuh kita dari serangan penyakit-penyakit ini, Dok? Khususnya COVID ya, Dok ya, khususnya. Ya, oke. Ya, ini kita bicara vaksin COVID gitu kan. Ya. Nah, jadi ya kalau kita bicara vaksin COVID itu ya kita bicaranya bukan makhluk ya. Kenapa saya bilang bukan makhluk? Karena memang udah gak ada makhluknya lagi. Vaksin COVID yang beredar di Indonesia saat ini kan dari China, ya yang diproduksi ulang atau di packaging di Bio Farma, yang nantinya Bio Farma juga bakal transfer teknologi dan bakal bikin sendiri juga. Nah ini sebetulnya dari virus yang sudah dimatikan. Ya artinya virus COVID ini sudah mati, udah nggak ada lagi, hanya partikel. Kalau saya boleh bilang itu ibarat teroris gitu udah dipenggal. Nah, kalau teroris sudah dipenggal bisa nyerang nggak? Nggak bisa nyerang kan? Makanya saya bilang ini bukan makhluk gitu, karena emang udah nggak berbentuk makhluk lagi, hanya penggalan partikel tubuhnya. Nah, apa gunanya disuntikan, diberikan ke kita? Ya sebagai penggalan partikel tubuh dari virus, ibaratnya kayak penggalan teroris tadi, misalnya jempolnya dipotong, nah, atau kepalanya dipenggal, dianalisa. Nah itu kayak teroris dianalisa oleh badan intelijen. Tubuh kita juga punya sistem kanan intelijen, mendeteksi kalau ada musuh yang masuk, tubuh kita langsung bikin pasukan. Demikian juga kalau ada penggalan partikel tubuh musuh gitu. Nah itu di scan tuh, lalu tubuh kita bikin pasukan. Pasukan itu yang digunakan untuk bertahan, untuk berperang, tapi nanti suatu ketika datang. Intinya dari vaksin cuma gitu aja. Itu kan itu tadi penjelasan vaksin dengan teknologi yang sudah lama beredar kan, kayak vaksin Sinovac yang sekarang. Tapi katanya Pfizer itu teknologinya berbeda ya, Dok ya, sama yang sudah banyak beredar sekarang ini. Kalau yang vaksin yang relatif baru ya, ada Pfizer dengan Moderna, ada Pfizer dengan BioNTech, lalu nantinya juga ada Novavax dan sebagainya. Ya itu yang teknologinya emang baru sih. Jadi dengan teknologi mRNA atau teknologi DNA, nah itu lebih canggih lagi. Jadi ibaratnya kayak teroris, ya diambil DNA-nya aja. Jadi cuma diambil satu sampel, misalnya satu tetes darah, lalu di scan DNA-nya, lalu di tracking tuh nanti kalau ada yang DNA-nya kayak begini, ini berarti keluarga teroris, kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi ini kurang lebih gitu. Ini DNA atau RNA dari virus, jadi genetiknya. Gennya virusnya yang disuntikan tubuh kita, supaya tubuh kita kenal, lalu bikin pasukan. Jadi ini teknologi yang sangat lebih canggih lagi gitu. Jadi kalau ibaratnya kalau kita punya pintu, zaman dulu pakai kunci, ya kan, supaya orang nggak bisa masuk.
Kalau sekarang ini teknologi yang baru ini udah pakai kayak fingerprint, ya kan? Jadi sangat akurat, sangat spesifik, gitu. Makanya memang Itu yang mana? lebih reliable. Itu yang Pfizer. Yang baru nih, Yang Pfizer. ya yang baru yang Pfizer. Karena DNA, RNA itu kan sebetulnya fingerprint, ya kan? Itu genetik fingerprint, Oke. kayak sidik, gitu kan? Baik Pfizer, Moderna, Novavax itu semuanya teknologi RNA sama DNA itu genetik. Oke. Jadi yang pakai teknologi baru tadi apa aja mereknya, Dok? Pfizer Ya. sama BioNTech, Pfizer sama Moderna. Jadi itu sebetulnya bukan Moderna sendiri itu, tapi Pfizer kerjasama sama Moderna di Amerika, lalu di Eropa Pfizer kerjasama sama BioNTech. Oke. Gitu. Kemudian ada Novavax, gitu. Oke. Novavax juga bikin, tapi agak beda dikit dia DNA. Yang Sama-sama fingerprint, sama-sama genetik. Ambil sama Bio Farma itu pakai teknologi yang Sinovac atau yang lain? Bio Farma yang Sinovac. Sinovac. Kalau ya? yang Pfizer, saya nggak tahu, tapi Pfizer sendiri di Indonesia punya head office sih, punya cabang. Saya kenal sama GM-nya juga gitu, orang Korea. Jadi kayaknya kalau Pfizer masuk mungkin nggak lewat Bio Farma ya, mungkin lewat Pfizer sendiri. Oke. Mungkin. Saya nggak tahu. Tapi apakah teknologi itu yang diterapkan oleh Pfizer itu sudah berlaku atau sudah diperbolehkan beredar di dunia? Ya saat ini di dunia sudah mulai beredar karena kan kita udah tahu udah mulai dipakai di beberapa negara gitu. Masalah diperbolehkan atau enggak, ya judulnya selama dapat approval walaupun sifatnya masih emergency use, ya kan? Yeah. Emergency use itu kan berarti digunakan dalam kondisi darurat. Yeah. Ya itu berarti udah boleh dipakai. Hanya saja penggunaan ini diperbolehkan sementara, namanya lagi pandemi. Nanti sambil pandemi, sambil dipakai ini, tentu pabrik vaksinnya akan terus meneliti terus, namanya penelitian klinis fase 4. Yang orang tahu kan fasenya 1, 2, 3. Yeah. Sebetulnya udah fase 4 nih. Yeah. Fase 4 itu namanya post-marketing surveillance. Jadi diamati setelah dipasarkan atau setelah diberikan secara masif, massal distribusi, itu diikutin perkembangannya orang-orang yang sudah divaksin, ada efeknya apa, manfaatnya apa, kekebalan berapa, ya penurunan kasusnya berapa jauh dan sebagainya. Jadi di situ itu yang akan dipublikasikan datanya. Kalau itu bagus diterusin EUA-nya, emergency use approval-nya. Yeah. Kalau ternyata nggak bagus atau bermasalah, bisa dihentikan sewaktu-waktu. Itu yang terjadi kayak obat kina, ya kan, hidroksichloroquine sama kina itu dulunya kayak buat mengobati orang COVID tahun lalu, tapi sekitar tahun lalu dicabut izinnya. Gitu. Itu karena setelah diteliti efek bahayanya lebih banyak daripada manfaat, jadi lebih banyak mudahnya daripada manfaatnya gitu. Jadi ya dicabut izinnya. Oke. Gitu. Nah dari beberapa merek itu dok ya, sekarang gini, itu kan tadi teknologinya mungkin kalau kita menjelaskan dengan bahasa awamnya, yang satu Sinovac ini kenapa mungkin harganya juga lebih murah karena dia menggunakan metode yang lama ya, teknologi lama, dan beberapa merek-merek lain kenapa lebih mahal, kenapa mungkin dia juga karena menggunakan teknologi baru. Nah, tapi kan pasti ada efek plus minusnya dari berbagai macam merek ini, dok. Kalau menurut lo, dok, mana yang terbaik dari semua jenis vaksin itu? Karena yang gue dengar katanya Sinovac sendiri ada yang menolak itu di Cinanya ya. Dan di Pfizer juga ada juga yang akhirnya ada efek sampingnya. Ini banyak nih kan. Awalnya Sinovac jadi ada perdebatan karena ada efek samping yang terlihat dan tersebar di sosial media. Lalu akhirnya orang pengen mintanya Pfizer dan lain-lain. Akhirnya ada juga Pfizer efek sampingnya gitu kan. Nah kalau dari data-data itu yang mana yang terbaik dan apa plus minusnya, dok? Ini serba salah. Itu kayak orang kita kayak pengungsi, ya kan? Kayak pengungsi ke negara tetangga A. Wah, di sana ternyata ada yang jahat, terus kita lari ngungsi ke negara tetangga B, ada juga yang jahat. Sama kita nggak ngungsi kemana-mana, mati juga. Mana yang tetangga mana yang lebih jahat? Tetangga mana yang lebih jahat? Ya, jadi sebetulnya begini, ya. Kalau ini pendapat pribadi saya, mohon maaf, tapi menurut saya saat ini yang paling penting udah dapat perlindungan
Ya, walaupun perlindungan itu nggak sempurna, asal kita bisa dapat perlindungannya udah bagus. Ya, kenapa? Karena memang saat ini nih tuh kita susah memilih. Mau pilih yang mana? Mau pilih itu. Ya, kenapa susah milih? Nomor satu, barangnya aja masih langka. Produksi dunia tahun ini tidak bakal memenuhi buat bisa memvaksinasi semua populasi umat manusia di dunia. WHO membuat satu platform kolaborasi dari berbagai pabrik vaksin yang ada di dunia, semua negara, ada 190 negara di dunia, ya, dengan juga ada NGO, WHO, UNICEF, apa segala macam, bergabung dalam satu organisasi namanya COVAX, ya, yang mengorganisir bagaimana suplai dan distribusi serta penciptaan vaksinasi untuk seluruh umat manusia di dunia. Target mereka akhir tahun ini baru 2 miliar. Target tahun ini 2 miliar dosis. Kayaknya belum tentu bisa capai juga. Padahal penduduk dunia 7 miliar. Makanya itu udah diplot gitu ya, udah disetujui sama berbagai, baik dari pabrik, vendor maupun dari berbagai pemerintah dan pihak swasta di dunia juga, sama regulasi, Badan POM, FDA dan sebagainya. Semua udah menyetujui bahwa tahun ini pokoknya dibagi merata dulu. 20% umat manusia di setiap negara dunia harus dapat vaksin dulu. Kalau ada sisanya baru dikasih sama negara yang sanggup beli. Jadi kalau kita udah bisa dapat aja, udah bagus. Belum tentu bisa milih mau yang A, mau yang B. Nomor satu itu, barangnya langka kok mau milih. Ya sekarang dikelola pemerintah. Hanya pemerintah yang kasih. Ini aja sama pemerintah didata ketat. Saya aja di klinik saya, di Inharmoni, ada karyawan yang sudah suntik, ada dokter yang sudah suntik, dokter Meta misalnya. Saya belum dapat SMS, ya belum bisa suntik. Karena apa? Kelolanya ketat sama pemerintah. Dokter Pilih Meta, yang mana? Dapat juga belum. Dokter Meta kayak gue kenal Dokter Meta. Itu udah. Kan bini lu. Iya. Iya, udah dapat duluan. Nah, satu itu ya. Barangnya susah, jangan banyak milih dulu. Ya, itu satu. Nomor dua. Ya, nomor dua, yang manapun barangnya pasti ada efeknya. Jadi ibaratnya kayak satu mata uang dua sisi. Ya, mau dapat angka 100 ya harus mau burung garudanya. Nggak bisa ini ya. Nah, dalam hal vaksin, ya mata uang itu, vaksin itu, dua sisinya adalah keamanan dan manfaat. Jadi ini kayak dua sisi, kalau ada manfaat atau perlindungan lebih juga ada reaksi atau risiko yang mungkin juga lebih juga, kita juga belum tahu. Ini kan barang lama, ya, manfaatnya segini, efek sampingnya segini, kita udah tahu. Ada yang barang baru, manfaatnya lebih tinggi, lebih bagus kayaknya. Efek samping gimana? Bisa jadi lebih tinggi, bisa jadi enggak. Kita juga belum tahu. Itu masalahnya. Jadi kalau kita mau cari yang ini kayaknya lebih bagus, saya rasa belum saatnya kita ngomong. Ya, gitu. Tapi kalau bicara kenapa ada berbagai merek yang bakal masuk Indonesia, memang karena disinyalir kemungkinan dengan teknologi yang berbeda nanti manfaatnya bisa beda-beda. Itu salah satunya, misalnya kalau vaksinnya vaksin mati, virus mati, suntikin, mungkin secara kekuatan tidak sekuat kalau yang hidup. Ya kan? Tapi kayak yang ada hidup dan mati itu kayak polio tetes tuh virus hidup ditetesin di anak. Tapi kalau yang polio suntik mati. Ya, yang hidup kekebalan lebih tinggi, tapi risiko juga lebih tinggi, gitu kan? Virusnya masih hidup. Ya kan? Kalau orang HIV ya bisa bisa bereaksi lagi kan gitu. Nah, kalau vaksin kayak COVID juga sama. Kalau vaksin mati ya kita tahu reaksi rata-rata cuma pegel, bengkak, meriang, ada sedikit berapa 1:1 juta paling biasanya ya. Udah puluhan ribu dosis yang kita berikan di Inharmoni juga belum pernah yang aneh-aneh. Ya kan, jarang sekali. Jadi itu relatif aman. Jadi sebenarnya nggak ada masalah sebenarnya, Dok ya? Ya masalahnya karena kita belum tahu, jadi dipermasalahkan, gitu aja sih sebetulnya. Ya, jadi karena kita kan belum teliti gitu. Jadi kalau orang mempermasalahkan, kok yang usia lanjut belum dapat, kok yang darah tinggi belum dapat, kok yang lagi hamil belum dapat, ya karena belum diteliti, penelitiannya sambil jalan nih, ongoing.
Gitu. Kalau dibilang kok yang sana yang Pfizer orang tua bisa dapat ya karena udah diteliti buat usia lanjut dan ternyata bagus gitu sehingga boleh dipakai. Tapi kok yang situ efek samping lebih banyak? Ya mungkin karena data mereka lebih lengkap atau pencatatan sana lebih bagus gitu ya. Jadi kita belum bisa omong banyak saat ini gitu ya. Tapi ya, jadi kembali ke nomor satu tadi saya kan sih zaman-zaman seperti ini kalau bisa yang penting kita dapat dulu. Kenapa? Some protection is better than no protection. Bener nggak? Iya. Lalu kayak kita pergi maju medan perang nih. Iya. Mau cari baju besi yang anti segala macam peluru, kena granat juga nggak bakal meledak. Ya saat ini belum ada. Ya udahlah, pakai baju besi biasa aja. Oke, yang penting peluru nggak tembus. Kalau nanti masalah granat mati ya sudah, suwe apes. Bener nggak? Iya. Oke, ini menarik nih, apa bahasa simpelnya gitu daripada kita nggak ada perlindungan sama sekali, toh resikonya juga kecil maksudnya ya. Kalau misalnya seandainya worst case-nya terburuk, apa sih resiko terburuknya misalnya dari vaksin itu, Dok, yang belum selesai sampai ke fase 4 itu? Kalau zaman dulu ini pernah ada orang-orang yang bahkan wartawan atau apa yang mengulik-ngulik itu nanya sama saya juga. Kalau dulu kan pernah ada di vaksin lalu orang jadi vaksin polio, orang jadi lumpuh kena polio. Nah itu cerita zaman dulu banget. Dulu memang ada kemarin ada pabrik vaksin tahun 50-an yang vaksin mati tapi ada vaksin hidupnya ke bawah. Zaman sekarang udah nggak mungkin. Pabrik vaksin zaman sekarang ini sertifikasinya ketat, GMP ya. Mungkin kalau bilang nggak mungkin terlalu ngelewatin yang di atas ya. Hampir nggak mungkin, ya kan? Pengawasannya udah begitu ketat. Nah, tapi kalau reaksi yang sifatnya bukan karena produksi, bukan karena cacat produksi atau manusia, tapi karena reaksi tubuh itu nggak bisa kita hindari. Orang bisa punya reaksi apapun terhadap benda apapun. Jadi seperti saya nih, saya itu kalau pakai kayak perhiasan atau apa yang bentuknya logam-logam suka gatel-gatel karena ada alergi. Ya ini saya nggak bisa tolak. Bawaan orok lagi dikasih sama Tuhan, udah punya bakat alerginya. Kalau bisa gennya mungkin gen alergi. Ya sudah mau gimana lagi. Nah itu bisa jadi tubuh kita juga punya gen atau punya kerekanan alergi terhadap satu zat. Jadi bisa aja sih kita yang terburuk. Kan yang simple alergi kan gatel, ya atau mungkin agak kayak nggak enak gitulah ya, atau bengkak itu ya merah gitu kan. Itu ada, tapi itu kan cuma berapa 1-5% paling biasanya sih rata-rata ya, jarang sekali. Tapi yang sangat-sangat jarang lagi memang ada yang sampai pingsan gitu ya, karena dia alerginya lumayan berat, ya tahu-tahu sesak lalu pingsan. Itu ada. Itu pengetahuan ya dokter ya kan mesti apa adanya juga ya kan. Sejauh pengetahuan saya sebagai dokter itu yang alergi berat itu sangat dikit. Dalam hal vaksin itu jauh lebih rendah dibanding obat. Beberapa obat punya reaksi alergi cukup tinggi, artinya 1/50.000 orang misalnya, 1/10.000 orang ada yang bisa bengkak atau bisa gatel, bisa sampai pingsan. Ya. Vaksin itu 1/100.000 sampai 1/1 juta. Jadi dari semua obat, vaksin itu termasuk obat yang paling aman. Gitu. Pengawasannya juga ketat. Kenapa? Karena by design vaksin itu udah didesain untuk orang sehat. Orang sehat itu nggak boleh dapat banyak efek samping, risiko dan sebagainya. Tapi siapa yang mau? Kalau kita datang sehat, pulang bawa masalah, ya entah itu gatal-gatal, mual muntah sedikit aja orang udah komplain, ya kan? Jadi pengawasan badan regulator seperti FDA, EMA atau BPOM itu ketat banget terhadap hal kayak begitu. Ada risiko-risiko sedikit aja udah review ulang, dipelajari lagi, perlu nggak, dikasih izin nggak dan sebagainya. Gitu. Nah, kalau bicara reaksi alergi termasuk yang berat tadi, ya itu vaksin itu masuk sangat jarang. 1/1 juta itu kecil sekali. Oh. Ya kecil sekali. Tapi kan itu untuk vaksin yang udah sempurna. Kalau ini kan vaksin ini sekarang belum sampai fase 4, Dok. Betul. Nah, makanya itu kenapa izinnya itu bukan izin final. Saat ini izinnya masih emergency use authorization.
Artinya apa? Artinya berdasarkan data yang skalanya belum masif, skala untuk penelitian fase 3 saja, langsung cepat dikasih persetujuan, tapi dengan syarat mereka juga harus memonitor. Jadi kayak BPOM itu juga kerjasama tuh yang dengan Bio Farma. Ini Bio Farma juga membuat bekerja sama dengan Kemenkes, bikin website untuk keamanan vaksin. Jadi nanti kalau ada KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi, itu dimonitor dan kita sebagai tenaga medis yang nyuntik harus bikin laporan di sana. Itu supaya nanti termonitor berapa banyak yang ini. Jadi kayak yang obat itu tadi chloroquine, ya kan? Nah, itu cuman kalau chloroquine itu dari FDA sana cabut, Indonesia ikut cabut. Kalau Sinovac ini yang masuk Indonesia kan kita nggak bisa ikut Amerika, kita bergantung sama datanya Bio Farma. Makanya Bio Farma kerjasama sama Kemenkes. Kita juga klinik-klinik yang melayani vaksin COVID harus mau untuk memberikan data safety dari vaksin-vaksin tersebut. Karena itu untuk jadi dasar nanti approval-nya diperpanjang atau enggak dan sebagainya pastinya. Oke. Nah sekarang gini dok, kalau misalnya ya, ini tadi kan alasan lo tadi kalau kita yang terpenting sekarang pakai dulu deh jubah perlindungan yang ada dulu kan tadi bahasa lo gitu. Seandainya kita bisa memilih jubah perlindungannya semua udah ada misalnya sekarang, udah ada semua gitu dok ya. Yang mana kalau secara pribadi yang lo pilih dok? Secara pribadi itu sangat tergantung sama informasi kan. Artinya seberapa banyak informasi yang kita tahu. Ya. Kalau, dari informasi yang lo dapat ya? Ya, saat ini saat ini informasi yang kita dapat yang paling banyak masih yang punya Sinovac ini, ya saat ini saya masih lebih memilih Sinovac sih. Oke. Buat saya pribadi. Ya. Kenapa? Ya karena saat ini yang kita punya data udah diuji coba di Indonesia Sinovac ini, gitu untuk orang Indonesia cukup aman. Ya dari saya kan beberapa kali juga ikut webinarnya dengan Prof. Kustandi yang jadi principal investigator-nya. Ya. Saya juga ikut dengan begini dan bahkan kita grup, saya juga sekarang tergabung dalam tim advokasi vaksinasi COVID-19 dari pengurus besar ID, PBID, Ikatan Dokter Indonesia ya. Kita banyak diskusi dengan teman-teman dan semua memang mengatakan ini serokonversi, seroproteksi, imunogenisitas selain efikasi, ya kan efikasi ini kan bicara perbandingan. Yang orang ribut ini kan perbandingan antara orang yang disuntik vaksin dengan disuntik placebo di komunitas yang dicobain oleh Bio Farma sama Rumah Sakit Hasan Sadikin. Ya kan? Tapi kalau dari serokonversi, seroproteksi itu artinya berapa persen orang yang tadinya nggak kebal jadi kebal. Itu ternyata yang disuntik Sinovac pun semuanya 97% terbentuk kekebalan. Jadi tinggi penciptaan kekebalannya sebetulnya tinggi, hampir semua orang yang suntik semuanya kebal. Itu hanya saja kalau dibandingkan kekebalannya nih yang dapat vaksin dengan yang bukan dapat vaksin atau placebo ya. Placebo itu orang yang suntiknya air doang, bukan vaksin gitu. Itu ternyata nggak beda jauh, yang kena COVID nggak beda jauh. Kenapa nggak beda jauh? Nah ini kan harus dikritisi juga. Kalau mereka ini tinggalnya di masyarakat yang belum ada paparan COVID, atau kalau misalnya mereka juga bukan orang-orang yang high risk, ya bukan tenaga medis atau apa, yang berisiko tinggi, ya kan kalau itu waktu diteliti angka COVID-nya di Indonesia juga masih belum terlalu tinggi. Jadi perbedaan yang kena COVID ya nggak banyak. Paham nggak bro? Iya. Kalau COVID-nya tinggi atau dikasih pada komunitas yang berisiko tinggi, artinya kalau ini 100 orang, sama-sama ini 100 orang vaksin COVID, 100 orang suntik air gitu ya. Lalu ini risikonya tinggi. Tentu orang yang disuntik air, maksudnya air infus ya, bukan air sembarangan ya. Yang suntikannya placebo ini tentu lebih banyak yang kena. Betul nggak? Lebih banyak yang kena karena tinggi, paparannya tinggi. Bedanya jadi efikasinya akan tinggi. Kalau bedanya dikit, maka efikasinya rendah. Nah, tentu beda yang jauh ini akan terlihat, akan tampak jelas kalau risikonya tinggi. Paham ya? Jadi bicara efikasi ini bicara di komunitas. Nah, padahal sebetulnya proteksi dari vaksinnya sendiri terhadap setiap orang yang disuntik itu tinggi. Gitu. Cuman memang perbedaannya aja nggak kelihatan karena banyak faktor tadi. Gitu. Nah, jadi
Saya rasa sih cukup aja buat kita saat ini. Yang penting kita udah terlindung. Apalagi itu yang ada. Nah, nanti kalau misalnya yang Pfizer dan Moderna atau BioNTech atau Novavax tadi itu sudah lebih established datanya, ya saya juga mungkin akan welcome juga dengan itu. Nah, saat ini itu bukan cuma masalah bagus enggaknya loh. Selain bagus enggaknya, kemudian keamanan tadi kan, efek samping atau apa ya. Ada satu lagi, kemudahan pemberian, availability-nya. Kalaupun barangnya ada di Indo, vaksin dari Pfizer sama Moderna itu, saya belum tahu gimana caranya untuk ngurusin logistik, distribusi, sampai ke vaksinasinya. Ribet, nonton yang di Amerika aja ngerjainnya ribet. Simpennya suhu minus 20, yang satunya harus minus 70. Bayangkan, minus 20, minus 70 itu harus kulkas spesial, freezer khusus, nggak bisa pakai freezer rumah tangga. Saya tanya sama distributor, ada yang mau ngimpor, ini baru mau ngimpor ya, karena ini kulkasnya emang belum kulkas yang tersedia di mana-mana, toko jualan kulkas atau distributor kulkas itu nggak ada yang punya juga gitu kan. Importing saya tanya, ada satu teman saya importing, ini kalau ngimpor kulkas itu berapa? Ya dia catat datanya itu yang kecil aja 100 berapa puluh juta. Gila, kulkas 120 juta. Iya. Mau se-Indonesia buka vaksin yang dari Pfizer Moderna ini modelin berapa pemerintah? Kalau pengusaha suruh modalin, nih sok rumah sakit beli kulkas 150 juta misalnya, buat nyuntikin vaksin. Mereka kan bakal nanya, emang vaksinnya untung berapa sih? Gitu. Iya. Bener nggak? Iya. Kalau katanya vaksinnya kalau cuma di suhu kulkas biasa, vaksinnya cuma tahan 1 bulan. Kan susah banget ngurusnya. Sudah itu 1 bulan rusak. Jadi ini vaksinnya juga jadi malah nggak bermanfaat malah ya? Iya, gitu. Jadi ini challenging juga buat kita yang masih negara berkembang gitu. Kalau Eropa fasilitas banyak, duit banyak, oke lah gitu kan. Mereka secara fasilitas, infrastruktur, semua sistem make sense. Indonesia ini masih challenging. Gitu. Jadi kita ya tunggulah, kalau menurut saya tunggu, kita udah lebih siap, udah ada penelitian-penelitian baru keamanannya, lalu nanti katanya mungkin mau distabilkan dengan bagaimana caranya jadi bisa di kulkas biasa. Nah kalau itu udah ada, udah terjadi, saya rasa itu lebih make sense ya, lebih possible lah untuk kita di Indonesia pakai juga. Ya. Itu pendapat saya pribadi sih. Ini lagi dok, ada lagi keresahan masyarakat mengenai cara suntiknya kan. Kemarin Presiden Jokowi disuntik, katanya ada juga yang mengkritik, wah cara suntiknya salah tuh begitu. Kalau kayak gitu tandanya nggak ada manfaatnya. Apa ada juga teknik-teknik seperti itu yang bisa membuat vaksin itu jadi nggak bermanfaat atau bahkan jadi nambah resiko? Bro, gue sedih dengar berita itu. Iya. Ya. Kenapa gue sedih? Karena yang ngomong itu bukan orang awam, yang ngomong itu orang pintar. Dokter juga loh yang ngomong, dok. Bukan cuma dokter. Iya. Sesama sejawat gue, dokter penyakit dalam SPPD. Iya. Bayangin, SPPD ngomong kayak gitu pakai surat terbuka di masyarakat gitu ya. Artinya memprovokasi, ya kan? Nggak enak lah didengar, ya kan? Harusnya gitu kan, kita sebagai profesional punya etika profesi, ya kan? Ada kerahasiaan, ada apa, ya kan? Ada jalur-jalurnya lah untuk kita komunikasi kayak gitu. Tapi ya sudahlah, itu udah terjadi. Saya rasa juga pihak-pihak berwenang juga udah membahas, dan mungkin nggak tahu apakah udah diamankan atau gimana ya. Paling tidak udah dibahas lah, itu di beberapa grup itu juga udah dibahas. Satu, kebenaran tentang faktanya, yang kedua juga tentang attitude dokter ya. Tapi aku nggak mau sorotin tentang masalah dokternya, karena itu ya hak kebebasan berbicara dan berpendapat ya. Yeah. Tiap orang. Yang lebih penting sekarang kan kontennya itu sendiri ya, kontennya dalam konteks vaksinasi untuk Pak Presiden. Dia bilang itu gagal, harus diulang, dan ini bahaya, dan sebagainya. Jadi saya begitu dapat berita itu, saya cek, ya kan, saya cek kebenarannya, saya cari, lalu habis itu saya saya jawab tuh teman-teman saya.
Dia bilang, oh ini suntiknya miring. Ya. Ternyata papernya, sudah ada penelitiannya. Bahwa suntik intramuskular itu memang anjurannya 90 derajat tegak lurus. Tapi udah ada penelitiannya bahwa kalau suntiknya miring sedikit, 60 derajat, masih tetap masuk. Apalagi kalau orangnya tidak gemuk. Karena kalau orangnya, kan gini ya, kalau jarumnya panjang segini, kalau orangnya gemuk, dia bakal masuk dalam. Ya kan? Tapi kalau jarumnya miring, masuknya jadi nggak terlalu dalam. Ya kan? Karena miring nih. Ya. Tapi kalau orangnya nggak gemuk, atau bahkan kurus, mau begini sama aja. Pasti masuk otot juga. Itu udah ada penelitiannya. Jadi kita dari IDI juga udah mengatakan nggak ada masalah. Nomor satu. Yang nomor dua, jarumnya, ya dia bilang, ini teman-teman gua sendiri, dokter gitu ya, bilang katanya, itu jarumnya jarum bayi, jarum kecil, nggak mungkin masuk otot. Kan bilangnya gitu di surat terbukanya. Iya. Lalu gue cek nih. Gue cek sampai ada teman itu yang nonton videonya nge-capture. Ini loh saat-saat detik-detik Pak Presiden disuntik gitu ya, dia capture beberapa foto gitu. Terus aku liatin fotonya. Jarumnya emang jarum bayi, jarum kecil. Terus gue lihat, ya elah, ini yang komentar ini dokter yang nggak pernah nyuntik atau nggak pernah vaksin kali ya. Soalnya apa? Soalnya jarumnya, kalau jarum bayi yang 1 cc, itu warna pangkalnya, itu kuning krem atau keabu-abuan. Pangkal jarum itu ada warnanya. Warnanya itu menunjukkan ukuran jarumnya juga, sama pabriknya. Jarum yang dipakai buat Pak Jokowi, itu pangkalnya warna biru. Pangkalnya warna biru, ya itu percaya nggak percaya coba cari di apotek, tanya. Ya, itu spet, ya atau jarum suntik yang dipakai untuk spet 3 cc. Jadi itu sebetulnya jarumnya jarum gede, yang emang buat masuk otot. Gitu. Jadi rupanya yang nyuntik ini udah, tadi mungkin jarum yang kecil buat ngambil obatnya, lalu diganti sama jarum yang lain, yang lebih besar. Jadi nggak ada masalah, sebetulnya udah pasti masuk otot. Ini makanya saya bilang nih, orang komentar nggak pernah nyuntik kali, nggak pernah lihat jarum, juga mungkin nggak hafal kali dia, jarum ukurannya gimana. Iya. Dari panjangnya juga. Masalahnya komentar pun dokter juga yang komentar masalahnya kan dok ya. Ini yang bikin kita jadi malah bingung gitu sebagai rakyat awam. Yes, nah, itu yang nggak enak. Nah terus kan gini dok ya. Ini kan rakyat Indonesia kan ada sekitar 270 juta. Itu oke lah presiden kemarin dia nyuntik, anggap itu suntikannya udah benar gitu ya. Kan profesor pula yang nyuntik kan. Nah bagaimana nanti yang kita takutkan kalau misalnya presiden aja yang nyuntik itu masih diragukan, gimana ntar yang di pedalaman-pedalaman misalnya mungkin yang nggak kebagian dokter yang nyuntik atau mungkin suster yang nyuntik atau ke apa kayak gitu-gitu tuh. Seandainya misalnya nggak kena otot, itu manfaatnya hilang, berkurang atau gimana maksudnya dok? Atau berbahaya malah? Satu, kalau bentuk nggak kena ke otot-otot banget, ya dia masih dapat kekebalan walaupun mungkin berkurang. Ya tapi suntikannya 2 kali, ya kan? 2 kali. 2 kali itu antibodinya yang satu gini, nanti dikasih yang kedua jadi lebih tinggi lagi sampai ke maksimal. Dengan 2 kali minimal risiko untuk chance untuk miss-nya itu agak lebih berkurang, ya kan? Itu satu. Yang kedua, jawaban simpel saya begini. Berapa banyak tenaga medis yang nyuntik KB di Indonesia? Dikit gitu. Nyuntik KB kan banyak banget, bidan perawat di seluruh Indonesia bisa nyuntik KB. Nyuntik KB juga di otot. Masa nyuntik KB harus dokter spesialis, profesor, sama aja lagi. Itu mudah-mudahan itu keraguan itu bisa terjawab tadi ya jawabannya. Intinya ahli-ahli suntik KB pun sudah banyak, jadi bicara suntik itu udah ilmu dasar lah dok ya. Buat bagi para tenaga kesehatan yang udah pengalaman nyuntik KB pusing amat sih, takut itu banget sama orang yang nyuntik gitu. Bagian jarumnya saat ini ya, udah diakomodir sama pemerintah. Jadi percaya nggak percaya bro ya, kita klinik-klinik yang saat ini kolaborasi sama pemerintah untuk melakukan vaksinasi COVID,
di klinik ataupun rumah sakit kita. Tidak dapat duit 1 perak pun, 1% pun nggak dapat. Kita semua bakti CSR aja. Ini barangnya, kan tapi kan orang nanya, lalu habis gitu modalnya gimana? Masa kita yang modalin? Ternyata enggak, pemerintah modalin barangnya, kita cuma modal tenaga dan waktu. Jadi sama pemerintah, botol vaksinnya dikasih, jarumnya pun dikasih. Jadi jarumnya juga dari pemerintah, nggak kita pakai jarum-jarum sendiri gitu, beli-beli sendiri, enggak. Sistem IT-nya dikasih pemerintah, ininya dikontrol pemerintah, jarumnya dikontrol pemerintah. Sampahnya bahkan sisa vialnya, kan dulu pernah ada vaksin palsu, bro, ingat nggak? Iya. Ya kan? Nanti mungkin ada orang pikir, wah ini nanti ada vaksin corona palsu dan sebagainya. Ini vaksin itu habis kita suntik, misalnya kita ambil dari, ini sementara sampai saat ini ya, ambil dari puskesmas 10 biji untuk 10 orang pasien hari ini. Yang datang cuma 5, sisa 5-nya kita balikin ke puskesmas. Sisa 5 yang sisa botol kosong udah disuntik, balikin juga ke puskesmas. Pusing nggak lo? Seketat itu saat ini gitu. Jadi jarumnya dari pemerintah mau apa lagi kita? Lagian kita nggak dapat duit juga mau ngapain? Oke. Ada satu lagi dok, pertanyaan gue. Ini mungkin juga kendala teknis ya dok. Misalnya gini dok. Katanya kan untuk orang yang sudah pernah terjangkit COVID atau orang yang sudah sedang positif COVID itu nggak boleh vaksin. Nah, cara kita mengetahui orang itu pernah dan sudah ataupun lagi terjangkit COVID itu kan harus melalui swab ya dok ya. Nah, bagaimana cara kita bisa nge-swab seluruh rakyat Indonesia ini kalau misalnya kita mau vaksin? Berapa biayanya? Apa mampu Indonesia itu buat ngevaksin itu semua dok? Enggak. Itu mungkin ada persepsi yang agak salah. Jadi kalau orang yang sudah atau pernah kena COVID, nggak bisa pakai swab. Swab itu hanya untuk ngetes orang yang lagi kena COVID. Karena yang dideteksi oleh swab adalah virusnya. Bisa mendeteksi pernah kena atau enggak. Itu adalah rapid antibody. Antigen. Ya. Jadi untuk tahu bukan antigen. Rapid yang antigen kan yang swab. Oke. Swab itu deteksi virus. Jadi hanya akan positif kalau lagi ada virus saat ini. Oke. Kalau pernah dulunya, kapan-kapan dulu kena, mungkin tahun lalu atau beberapa bulan lalu atau kena COVID, tahunya dari mana? Dari antibody. Udah punya antibody, udah punya kekebalan, oh berarti udah pernah tertular sebelumnya. Itu dari darah itu. Nah itu untuk ngecek apakah udah benar atau belum. Nah, jadi jawaban benernya kalau mau tahu seluruh Indonesia mana yang udah pernah kena COVID, udah simpel pakai rapid yang murah itu aja juga cukup. Pertanyaannya kenapa sih? Kan mungkin pertanyaan yang lebih mengkhawatirkan emang kalau habis kena COVID atau lagi kena COVID disuntik terus apa bahayanya gitu kan gitu. Kenapa sih harus semuanya di swab rapid dan sebagainya gitu. Ternyata enggak, kita juga lakukan vaksinasi selama ini juga nggak pakai harus di rapid dulu, nggak perlu. Kita cuman screening, kita tanya, sudah pernah belum kena COVID? Atau lagi ada gejala ini nggak, demam dan sebagainya. Nggak pernah, udah lanjut. Kalau ada atau pernah, kita nggak kasih. Nah, lalu kenapa, pertanyaan yang lebih penting kan itu, kenapa yang pernah atau lagi kena tidak kita kasih? Betul nggak? Ya. Itu yang lebih penting kan. Nah, jadi ini pendapat gue pribadi ya, tapi ini juga dari diskusi dengan beberapa teman yang pakar-pakar juga. Gitu ya. Jadi kenapa orang yang udah pernah atau lagi kena nggak kita kasih vaksin? Yang pertama kalau lagi kena kita kasih vaksin, bahaya nggak sih? Sebetulnya sih nggak bahaya, kecuali kalau dia lagi gejala berat. Cuman kan gini, vaksin bisa ada reaksi simpang yang tadi saya katakan di depan ya, bisa ada pegel, demam dan sebagainya. Nah, dari penyakitnya juga bisa sama. Nah, ini bahaya kalau kita suntik orang yang lagi positif, ya, kemudian dia demam. Jadi ini bahayanya nih, kalau orang sudah pernah, lagi positif, lalu disuntik, habis suntik lalu demam, habis demam dia cek, berobat gitu kan, disuntik beneran. Apa yang jadi? Orang bisa mengasosiasikannya. Dengan apa? Dengan vaksin.
gara-gara gue divaksin, gue jadi demam, gue jadi COVID kan gitu. Ini yang risiko, ya kan? Jadi kita sebetulnya nggak mau itu, ya. Sebetulnya sih kalau namanya vaksin mati kayak flu ya. Bahkan orang lagi flu, tanya sama saya, aku boleh nggak vaksin flu? Saya bilang, boleh aja, lebih baik sekarang. Kenapa? Nanti kalau udah sembuh, lu bakal datang lagi nggak berobat sama gue? Nggak bakal. Iya. Waktu lagi sakit, suntik vaksin flu nggak ada masalah. Gitu. Supaya dapat kekebalan, supaya nggak kena lagi berikutnya. Oke. Kan gitu. Lebih Tapi kan gini dok, kalau suntik vaksin flu disuntik di situ, itu kan sebenarnya kita udah punya virus flu di dalam tubuh kita. Ngapain lagi divaksin kalau gitu? Ya, karena virus flu ada banyak macamnya. Iya. Itu ada beberapa strain kan. Nah di vaksin itu kan ada beberapa strain juga. Itu kalau yang kita kenal mungkin cuma satu. Kita masih bisa kenal lagi. Iya. Kan gitu. Oh, jadi kebanyakan orang vaksin itu misalnya kayak vaksin flu gitu dok. Misalnya yang tanpa vaksin, orang misalnya gue kena vaksin hari ini, nanti 3 bulan lagi biasanya tuh vaksinnya biasanya flu-nya flu jenis virus beda biasanya ya, bukan virus yang gue kena 3 bulan lalu. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Oke. Artinya bisa jadi kekebalan kita yang kemarin udah hilang, atau bisa jadi emang ganti. Oke. Karena emang virus flu yang beredar di dunia banyak. Iya. Ini melipir sedikit yang tentang vaksin itu. Cuman buat contoh analogi aja. Iya. Jadi dalam hal vaksin COVID ini juga kurang lebihnya sama. Sebetulnya sih setahu saya, pendapat pribadi saya harusnya nggak apa-apa. Nah, lalu kenapa kita tidak berikan? Ya, adalah sesimpel karena saat ini belum diteliti. Ingat izinnya izin EUA. EUA itu artinya izin minimalis. Pokoknya data yang ada, populasi normal mayoritas aman kasih. Nah, populasi atau kelompok-kelompok orang yang punya kondisi-kondisi khusus, hamil, menyusui, usia lanjut, anak-anak, lagi kena tertular COVID, atau pernah tertular COVID, ini belum ada penelitiannya. Makanya kenapa itu ditunda. Gitu. Sesimpel itu sih yang paling penting. Selama belum ada penelitiannya, berarti BPOM nggak ngasih izinnya. Jadi izinnya itu hanya untuk 18 sampai 59 usia sehat. Nah, kenapa yang itu aja yang dikasih, yang lain belum? Ya karena yang itu yang udah ada penelitiannya dan udah terbukti aman dan bermanfaat. Gitu. Kenapa yang lain nggak dikasih aja? Ya kan kita belum tahu. Kenapa yang dipilih yang usia dewasa sehat? Kenapa yang usia lanjut dan sebagainya belum diteliti? Ya sabar satu-satu. Sebetulnya itu penelitian modal ongkos ngerjainnya dan sebagainya juga lama, nggak kayak pesen makanan di restoran setengah jam keluar makanan gitu kan. Nah, jadi terus gini dok. Itu kalau penelitian udah keluar bisa. Kalau bagaimana dengan mutasi virus itu sendiri, kan katanya sekarang udah ada jenis virus baru lagi di Inggris itu ya. Itu apakah dengan vaksin itu bisa terlindungi? Itu juga hal yang kita juga belum tahu sepenuhnya saat ini. Kenapa? Karena kan penelitian ke sana juga belum selesai. Boro-boro meneliti untuk strain-strain COVID yang ada. Ya, ini kita berbicara untuk yang mayoritas strain dulu, bisa dapat, sambil nanti pasti ada penelitian-penelitian lanjutannya. Oke. Saya bisa bicara sejauh pengetahuan saya. Ya, memang penelitian untuk multi strain ini nanti akan menyusul pastinya, biasanya sih gitu. Kayak flu juga ya dulu mungkin cuma satu, lama-lama berkembang dulu mungkin kalau dulu pernah suntik vaksin flu sama kita zaman-zaman dulu baru ada 3 strain, sekarang 4 strain kan gitu. Ya kan vaksinnya ngikutin lah kayak polisi gitu kan sama maling. Ya, polisi makin pinter, malingnya lebih pinter lagi. Polisi harus evolusi, bikin teknologi baru untuk menangkap maling baru gitu. Kayak gitu terus lah. Mau nggak mau gitu. Tapi saat ini kan yang penting virus yang mayoritas kita bisa cover dulu. Kalau ada yang baru-baru nanti nyusul ya kita lihat sambil jalan lah. Ya prinsipnya bahasa awamnya inti gitu kayak daripada kita nggak ada perlindungan sama sekali, lebih baik kita lindungin diri kita lah gitu ya. Walaupun tingkat efektivitasnya masih dalam fase belum sampai fase 4 gitu dok ya. Pengujian. Dr. Christo, terima kasih banyak nih dok. Kita panjang lebar udah ngobrol. Semoga ini bermanfaat buat para rakyat Indonesia yang
yang sekarang dari kemarin tuh masih was-was apakah gue mau vaksin apa enggak, berbahaya apa enggak, gue pilih vaksin yang mana, dan alhamdulillahnya udah terjawab semua sama Dokter Kriston sekarang. Luar biasa Dokter Kriston. Terima kasih dok. Thank you.